warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا
Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Atiyallaha wa rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'in kadzalika fa'ala allazina min qablihim fahal 'ala rusul illal balaghul mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di awal ubudiyah kita pada siang ini kita coba membebaskan pikiran dan perasaan kita dari beban hidup. Dengan demikian kita akan merasakan posisi batin kita di hadapan Allah sambil merenung, masihkah kita tergelincir dari Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini dalam menjalankan perintah-perintah agama. Maka jadikanlah setiap ibadah, setiap Jumat merupakan refleksi dari Jumat sebelumnya untuk menyusun tekad ke Jumat berikutnya. Dari fardu ke fardu, dari sholat ke sholat. Begitulah Islam mengajarkan supaya kita bisa bermuhasabah diri dalam setiap waktu guna mengendalikan akal dan pikiran kita di dalam menjalani sisa umur yang masih ada ini. Itu mari kita awali ibadah kita dengan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi waktu, kekuatan, kesempatan beribadah tidak sebagai rutinitas tapi sebagai upaya melengkapi kewajiban kita di hadapan Allah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dan mari juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan seluruh ajaran beliau setidaknya dapat kita tangkap sebisanya sampai kita menutup hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, tadi kita bacakan Surat An-Nahl ayat 35. Kalau kita terjemahkan secara bebas, dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin Allah. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanah Allah dengan terang. Bahasanya bisa dikatakan lugas, bisa juga dikatakan majas. Bahwa di dalam pikiran kita, janganlah orang musyrik, kalau di sini Allah katakan orang musyrik. Di dalam pikiran kita kadang-kadang mungkin muncul, sebenarnya kalau Allah mau kita ini baik. Jadi karena atas izin Allah lah kita salah. Kan orang musyrik yang dikatakan Allah ini, kalaulah Allah mau, kami pasti menyembah Allah. Selain Allah tidak akan kami sembah. Begitu juga bapak-bapak kami. Dan inilah posisi batin psikologis manusia yang mencoba mencari pembenaran atas kekeliruan. Dan ini terjadi sepanjang sejarah kehidupan bangsa ini. Kehidupan manusia malah. Orang ada yang mencari kebenaran, tapi ada juga yang mencari pembenaran. Dua hal yang tidak sama. Kalau orang mencari kebenaran, ketika dia menemukan kebenaran, maka dia akan bersyukur.
Tapi kalau orang mencari pembenaran, dia akan berjuang sekuat tenaga. Apa yang ada pada dirinya bisa diterima sebagai kebenaran. Inilah fenomena kehidupan yang hari ini barangkali menjadi tontonan yang kita nikmati sepanjang hari. Mencari pembenaran terhadap tindakan, baik itu tindakan yang baik untuk diterima kebenarannya, lebih bagus. Tapi akan lebih celaka lagi kalau yang minta dibenarkan itu adalah yang salah. Apa yang berdiri di balik semua itu adalah ego. Kadang-kadang malah menjual jubah-jubah agama. Bagi kita sebetulnya tidak sejauh itulah. Mungkin bagi kita, pernahkah kita berpikir membenarkan kekeliruan kita atas izin Allah? Mungkin kita akan mengatakan, saya sebenarnya tidak mau berbuat maksiat, tapi tentu Allah mengizinkan. Betapa ada enggak itu muncul di pikiran kita? Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzuru ila saghiratul ma'siyah walakinan unzur man asiyah. Jangan engkau melihat kecilnya kemaksiatan yang engkau lakukan, tapi pikirkanlah kepada siapa engkau bermaksiat. Mari kita coba lihat diri kita. Pernahkah di dalam diri kita terlintas pikiran atas kekeliruan yang kita lakukan itu atas izin Allah? Karena para ulama mengatakan, la tataharraku syai'un illa biiznillah. Tak bergerak sesuatu selain izin Allah. Tentu kita salah pun atas izin Allah. Inilah pemahaman yang terbalik-balik di dalam kehidupan. Sehingga orang mencari pembenaran-pembenaran. Apalagi kalau pembenaran itu dibungkus dengan jubah agama. Dan ini tidak terjadi hari ini saja. Di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman para khalifah dalam perjalanan agama juga terjadi seperti itu. Kita ambil contoh yang ekstrim sajalah. Ini terjadi sesudah Khulafaur Rasyidin. Ketika dinasti Umayyah. Setelah Umayyah bin Abi Sufyan wafat, dia digantikan oleh anaknya langsung dalam bentuk penunjukan, Yazid bin Muawiyah. Salah satu yang tidak mau berbaiat kepada Yazid ini adalah Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Apa yang terjadi? Husain bin Ali karena melihat temperamen daripada Yazid ini, tidak mungkin dia mengakui. Disuruh, dia tidak mau. Orang-orang di Kufah mengharapkan Husain datang ke Kufah. Dengan pasukan kecil sekitar 72 orang berangkatlah Husain ke Kufah. Tapi di tengah jalan dicegat oleh gubernur dari Yazid ini, Ubaidah bin Ziyad, dicegat, digiring ke padang Karbala. Pendek kata, di situ dihabisi. Kepala Husain dipenggal, dibawa kepada Yazid. Apa kata Yazid sambil mengangkat kepala Husain? Orang ini lupa. Ya, orang ini lupa katanya bahwa Allah ada berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tazzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha." Orang ini lupa sambil mengangkat dengan menggunakan ayat Al-Quran. Orang ini lupa bahwa Allah memuliakan orang yang dikehendaki dan menghinakan orang yang dikehendaki. Dia katakan dengan terbunuhnya Husain, itu bukti kalimat Allah memuliakan dirinya dan menghinakan Husain. Sampai begitu, satu periode sepeninggal Khulafaur Rasyidin terjadi. Orang berlindung di balik ayat-ayat agama membenarkan apa yang dia lakukan.
Dan kita amati itu. Dulu bagi bapak-bapak yang sudah berumur di atas 50-an, di awal-awal pemerintahan Orde Baru itu, orang membungkus ya kebenaran-kebenaran itu dengan jubah-jubah agama. Pernahkah kita mendengar misalnya waktu itu ada ayat yang didengungkan, wa qul ya'malu fasayarallah. Diterjemahkan kalau bahasa biasanya, beramallah kamu maka Allah akan melihat amalmu. Tapi waktu itu diterjemahkan, berkaryalah kamu. Terjemahan bahasa Indonesia sama, karya beramal. Tapi pengertian karya di sana dikaitkan dengan, dikonotasikan dengan golongan tertentu. Guna untuk mengambil simpatik umat dengan menggunakan bahasa-bahasa jubah agama. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu, arti sebenarnya, tapi berkaryalah kamu karena Allah dan Rasul akan melihat karya-karyamu, maka ikutlah dengan golongan yang berkarya itu. Dibungkus sedemikian rupa. Dan bagi jamaah-jamaah awam ini menjadi perdebatan di akar rumput. Begitukah yang diharapkan? Tentu tidak. Bagaimana kita memberikan pencerahan kepada umat ini? Dan itu terjadi terus-menerus itu, Bapak dan Saudara sekalian. Apa kata Hasan bin Ali yang tadi kita katakan, Husain bin Ali? Wa man hamma li zanbihi rabbahu faqad fajar. Siapa yang membungkus kekeliruannya lalu menyandarkan kepada Allah, maka itu orang yang sangat keterlaluan. Oleh karena itu, bagaimana agama ini bisa berdiri lurus tanpa membungkus-bungkus sesuatu yang di luar aturannya? Dan ini terjadi di zaman Nabi ada. Ketika Nabi mengundang jamaah atau umat untuk ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu menghadapi kekaisaran Romawi. Jaraknya jauh, musim panas. Maka ada saja orang-orang yang berdalih, berlindung di balik bahasa-bahasa agama. Salah satu namanya Jad bin Qais. Dia berkata begini, ya Rasul, saya ini orangnya mudah naik berahi. Saya khawatir ketemu orang-orang Romawi yang perempuan itu saya tidak tahan. Izinkan saya tidak ikut perang. Berlindung di balik bahasa itu untuk tidak ikut perang. Di zaman Nabi. Jadi membungkus bahasa-bahasa dengan jubah-jubah agama untuk membenarkan perilaku ini terjadi sepanjang waktu. Barangkali mungkin hari ini juga masih terjadi. Barusan kita mendengar ada ayat yang dikutip, allazi at'amahum min ju'. Memberi makan orang yang lapar. Dikonotasikan dengan konsep MBG. Bapak dan Saudara sekalian, ketika kehidupan sudah terjadi seperti itu, kita sebagai orang mukmin yang berada di kalangan akar rumput, apa yang kita lakukan? Kita mesti apa? Dalam ensiklopedia akhir zaman dikatakan, ini fitnah-fitnah akhir zaman sedang bergentayangan. Diperlukan sesuatu yang kuat agar kita tidak terlepas dari ikatan-ikatan akidah yang benar itu. Oleh karena itu, badiru bil a'mali fatanan kaqita'il lail. Hendaklah kalian segera melakukan amal soleh yang sungguh-sungguh. Karena fitnah-fitnah dunia akan seperti malam yang gelap. Di pagi hari orang beriman, bisa saja sorenya orang kafir. Sore dia beriman, pagi dia akan kafir. Itu akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguhlah dengan agamamu. Jangan lepaskan.
Tidak mungkin kita menjelaskan detailnya itu. Ada upaya dari kita masing-masing untuk mencari sesuatu yang memungkinkan kita tidak terlepas dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Apa kata Nabi? Innama akhafu ala ummati a'immatal muzillina. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan umatku dari para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Bapak dan saudara, hari ini coba siapa yang menjadi panutan kita? Tidak ada jalan lain, kita kembali ke akar yang paling mendasar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak bisa kita cari contoh di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita jalani ini. Bagaimana kalau kita ketemu dengan zaman seperti hari ini? Faman adraka dzalika minkum fa'alaihi bisunnati, kata Nabi. Kalau engkau sampai pada zaman yang seperti itu, maka engkau hendaklah pegang sunnahku. Wa sunnati khulafair rasyidin, sunnah para khulafah. Jadi kita harus belajar kembali kepada sejarah. Syariat-syariat murni di zaman Nabi dan di zaman khulafair rasyidin harus kita lihat kembali. Maka untuk melihat pembenaran pelaksanaan agama, kita merujuk sedekat mungkin kepada zaman Rasulullah. Maka dikatakan wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih. Engkau gigit dengan gerahammu sampai engkau meninggal, baru engkau bisa selamat. Kalau tidak, fitnah-fitnah ini akan bertebaran di sekitar kita dan menuntut kekukuhan batin kita untuk bersikap dan bertindak secara benar. Kita melihat ada orang yang bermain di atas gelombang seperti itu, mengambil kenikmatan dan mengambil manfaat tanpa memperhatikan akidah dan kaidah agama yang benar. Tentu kita tidak ingin terjebak, karena hidup ini tidak lama. Bagi yang kita yang sudah di atas setengah abad, kita tahu betapa hidup ini sebentar. Bagi yang baru mulai menikmati kehidupan, yakinlah hidupnya akan berlalu sebentar saja. Maka yakinlah, kembalilah kepada agama. Pegang dengan gerahammu, kata Nabi, gigit ajaran sunnahku itu, sunnah para khulafaur rasyidin itu, dan jangan engkau terpengaruh oleh fitnah akhir zaman yang akhir-akhir ini makin luar biasa. Orang dengan sangat gigih mencari pembenaran dan tidak mau menerima kebenaran, dan kita menjadi bingung apalagi kita tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menangkap itu semua. Bapak dan saudara, mudah-mudahan ini bisa memancing kita berpikir, melakukan introspeksi, mengamati apa yang terjadi, dan menentukan sikap secara benar, supaya menjelang akhir hidup kita, kita tetap bisa berharap untuk hidup dalam husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Khutbah kedua ini kita petik surat Al-Kahfi ayat 103-104. Allah mengingatkan kepada nabinya untuk mengingatkan kita. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Akhsarina a'mala, begitu kalimatnya. Orang-orang yang paling rugi amalannya. Allazina dhalla, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mungkin kita bisa menengok diri kita, umur kita berapa hari ini, sampai saat ini sudah berapa, lalu
Sia-siakah sebagian besar dari yang kita lalui itu? Maka diingatkan Allah, orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini yang kacau. Kita merasa benar, padahal keliru. Maka perlu kita kembali kepada sunnati, kata Nabi, sunnahku, wa sunnatu khulafa'ur rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kita harus kembali ke sana, menengok lagi, supaya kita tidak terjebak di akhir zaman, apalagi di akhir hayat kita berada di jalan yang keliru. Bapak dan saudara, innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma khtim ajalana wa amalana ya Allah bi kalimatin la ilaha illallah wa la takhtim ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa udkhilal jannata ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa udkhilal jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar.